Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, kembali lagi di podcast Unipma bersama saya Rida Fahas. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah ibu-ibu dosen berprestasi Universitas PGRI Madiun tahun 2024. Halo Ibu, selamat datang di podcast Unipma. Ibu Sulis, Ibu Roshida, dan Ibu Swasti. Bisa disapa? Sahabat Unipma. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini untuk podcast Unipma. Baiklah Sobat Unipma, sebelum kita memulai obrolan kita pada hari ini, saya akan membacakan CV dari ibu-ibu yang hebat ini ya. Yang pertama Ibu Swasti. Nama lengkap dan gelar Dr. Swasti Maharani SPD MPD. Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Matematika. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Matematika IKIP PGRI Madiun, lulus tahun 2011. S2 Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret, lulus tahun 2013. Dan S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2022. Ya, betul ya Ibu? Ya. Ibu Swasti ini peraih prestasi kategori dosen dengan artikel publikasi di jurnal nasional terbanyak. Betul Ibu? Iya. Ya, luar biasa sekali Bu. Aduh, saya sedikit grogi nih karena duduk berdampingan dengan orang-orang yang sangat hebat. Semoga nular ya Ibu. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu Roshida. Halo Ibu, selamat datang. Ibu Roshida, nama lengkap Dr. Roshida Nurul Anwar, SPD MPDI. Beliau dosen di Universitas PGRI Madiun, dosen pendidikan agama Islam, begitu ya Ibu. Riwayat pendidikan S1 di IAIN Raden Intan, pendidikan bahasa Inggris, lulus tahun 2010. Kemudian S2 di IAIN Raden Intan Lampung, manajemen pendidikan Islam, lulus tahun 2013. Kemudian S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada program manajemen pendidikan Islam, lulus tahun 2021. Kemudian riwayat mengajar, beliau adalah guru di SDIT Muhammadiyah Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian beliau adalah guru di SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung 2011 sampai 2014. Kemudian beliau adalah dosen di STAI Darussalam Lampung pada tahun 2014 sampai 2015. Dan beliau adalah dosen pendidikan agama Islam di Stikas BHM Madiun pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian beliau saat ini adalah dosen pendidikan agama Islam di Universitas PGRI Madiun pada tahun 2017 sampai sekarang. Betul ya Ibu? Nah, luar biasa sekali. Ibu Roshida adalah peraih dosen berprestasi Unipma, kategori dosen terinspiratif dan dosen dengan kegiatan pengabdian masyarakat terproduktif. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya ada Ibu Sulis. Saya disapa Ibu, Sobat Unipma. Hai Sobat Unipma. Nama lengkap Dr. Sulistia Eviningrum SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Riwayat pendidikan S1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, lulus tahun 2004. Kemudian S2 konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi Universitas 11 Maret,
lulus tahun 2017, S3 Universitas 11 Maret, lulus tahun 2021. Pengalaman pekerjaan, Ibu Sulis ini adalah dosen di Unipma Madiun. Dosen di Unmer Madiun tahun 2013 sampai 2018 dan dosen tetap Yayasan PPLP PT PGRI pada Universitas PGRI Madiun tahun 2021 sampai sekarang. Dan sekarang Ibu Sulis ini menjabat sebagai Kaprodi Hukum Unipma periode 2022 sampai 2026. Ibu Sulis adalah peraih dosen berprestasi Unipma kategori kategori Kaprodi berprestasi. Betul Ibu? Iya, betul. Insya Allah luar biasa sekali. Hebat semua ini ibu yang di sini ya. Baiklah, Sobat Unipma, rasanya tidak sabar lagi ingin mendengar sharing dari ibu-ibu dosen yang berprestasi ini. Yang pertama, boleh diceritakan Ibu proses dalam mencapai prestasi yang saat ini diperoleh kemarin, memperoleh prestasi apa yang terakhir yang di Unipma kemarin sebagai Kaprodi berprestasi, dosen terinspiratif dan dosen dengan jurnal nasional terbanyak. Boleh diceritakan Ibu? Mulai dari Ibu Sulis. Boleh? Baik, terima kasih atas waktunya. Ini pertama kali ini ya ikut podcast bersama teman-teman semuanya. Ya. Dan di awal ketika ada penyampaian dari tim panitia untuk mengisi, sebenarnya kalau untuk tips itu kok saya pribadi tidak begitu tidak ada, karena memang dari awal itu senang saja setiap kebaikan, istilahnya bagi saya itu senang melakukan itu gitu. Jadi ketika ada permintaan misalkan dari tim untuk segera mengisi dan sebagainya, saya menyampaikan itu kepada teman-teman di prodi. Jadi tidak hanya saya, tapi kebetulan kan semua dosen juga akan dinilai. Betul. Jadi semuanya itu kami gerakkan untuk mengisi, seperti itu aja. Jadi setiap kali ada kegiatan apa, kita bersinergi bareng-bareng seperti itu. Oke, berarti kemarin ketika untuk penilaian kategori Kaprodi berprestasi tersebut mengisi begitu ya Bu, dari panitia dihimbau untuk Kaprodi mengisi. Betul. Sebenarnya bukan yang terbaik, sebenarnya masih banyak yang lebih baik tapi nggak mau mengisi. Begitu. Seperti itu salah satunya. Baik, luar biasa sekali Ibu Sulis. Bisa dilanjutkan Ibu Roshida? Terima kasih Bu Rida dan juga teman-teman di sini, ada Bu Sulis sama Bu Swasti. Kalau untuk bisa pencapaian ya, kalau untuk yang Abdimas, pengabdian pada masyarakat terproduktif dengan inspiratif ya, ini juga sama dengan Bu Sulis bahwa diminta untuk mengisi begitu. Karena punya pengalaman waktu tahun kemarin tuh pas bagian itu tidak mengisi tidak mengisi karena benar-benar konsentrasi dengan akreditasi prodi gitu. Tapi tahun sebelumnya kan kita pernah ada tahun sebelumnya juga itu alhamdulillah ngisi gitu. Jadi terlewat tahun kemarin, jadi tahun ini ya harus ngisi, salah satu bentuk daripada berkontribusi, salah satu bentuk kontribusi dengan kampus begitu. Jadi kalau untuk inspiratif luar biasa, masih banyak yang inspiratif begitu ya, memberikan inspirasinya kepada orang luar, orang lain. Itu lebih banyak sekali dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang mohon maaf sudah lebih lama menjadi dosen. Itu kan inspirasi mereka itu lah yang sebenarnya memberikan inspirasi kepada saya begitu. Jadi belum ya, karena itu memang begitu. Ibu Roshida peraih kategori dosen dengan Abdimas terproduktif Ibu. Itu berapa kegiatan Abdimas Ibu yang totalnya selama tahun 2023 ya kemarin yang dihitung? Kebetulan kalau pengabdian pada masyarakat terproduktif kemarin itu kan diminta untuk mengisi. Dan ada beberapa indikator memang yang akan diisi. Itu indikator apa saja yang saya ingat ya, karena lupa sudah lama. Yang saya ingat itu diminta untuk mengisi kegiatan-kegiatan apa yang pernah menjadi bagian dari pengabdian pada masyarakat.
Jadi surat tugas ya diupload begitu. Banyak sekali yang memang sering mengisi kegiatan menjadi pemateri tapi mungkin tidak memiliki surat tugas juga banyak begitu. Jadi kebetulan saya pengabdian masyarakat ya harus ada surat tugas begitu. Jadi saya upload surat tugas tersebut begitu. Dan juga indikator lainnya kalau tidak salah seingat saya itu publikasi artikel pada jurnal tentang pengabdian masyarakat. Jurnal pengabdian pada masyarakat itu. Dan kebetulan memang ya saya upload begitu link-linknya begitu. Dan juga kemarin itu ada pengelola jurnal ya. Itu salah satu bagian dari pengabdian pada masyarakat juga. Yang saya ingat baru itu saja. Kalau ini Bu, mungkin Sobat Unipma ingin tahu ya kegiatan artinya kalau Abdi Mas terproduktif mungkin bayangan kami adalah banyak sekali kegiatannya. Kalau boleh tahu Ibu, mungkin dalam satu semester itu berapa begitu Bu jumlahnya mungkin ya, karena mungkin ada yang berkeinginan mencapai seperti capaian ibu-ibu di sini nanti jadi bisa mempersiapkan diri. Oh berarti targetnya 1 bulan atau 1 semester berapa nih kegiatan yang harus dilakukan seperti itu. Ya kalau untuk mengisi, kebetulan kalau pengabdian pada masyarakat itu banyak ya, ada yang memang mengisi kegiatan, ada yang memang menjadi panitia kegiatan begitu di desa, maksudnya di masyarakat. Kalau untuk kegiatan tuh kebetulan juga ini mungkin bukan mungkin ya, memang pas kebetulan qadarullah gitu, salah satu bagian dari fasilitator begitu pada masyarakat gitu. Jadi ada continue kegiatan tersebut dan harus dilakukan setiap bulan, bahkan sebulan bahkan bisa 2-3 kali kegiatan tersebut begitu. Jadi ya salah satunya karena ada kegiatan tersebut yang dipercaya oleh pemerintah pusat begitu, Kemendikbud sana langsung begitu. Jadi memang ada kegiatan tersebut dan memang karena itu juga kegiatan saya tersebut itu juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan dinas begitu. Nah, sehingga itu juga perlu surat tugas kan sebagai bentuk valid dan bentuk legal lah begitu. Jadi ada surat tugas juga begitu. Jadi ya memang pas kebetulan sedang diamanahi kegiatan oleh Kemendikbud, oleh dinas dan beberapa kegiatan lainnya yang diminta oleh sekolah itu pun tidak terlalu banyak begitu kalau yang di luar itu begitu. Baik, luar biasa sekali Ibu Rosyida. Saya mendengar Abdi Mas terproduktif itu membayangkan wah itu berapa kali keluar berkegiatan ya. Tidak hanya kegiatan kan tadi ya, seperti kayak jurnal itu juga nulis itu ya. Ini Bu Swasti yang luar biasa penulis artikel publikasi terbanyak kualitas juga. Kita akan jadi nulis juga jadi ya, nulis artikel Abdi Mas gitu, karena kadang ada Abdi Mas yang membutuhkan bisa Abdi Mas tersebut perlu diketahui oleh orang ya, jadi kita publikasikan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rosyida. Bisa dilanjutkan untuk Bu Swasti. Baik, terima kasih untuk sharing kali ini. Saya baru kali ini ya, juga sama dengan Bu Sulis, baru pertama kali podcast. Jadi kebetulan saya di bagian Jurnal Nasional Terproduktif. Nah, di sini sebenarnya tidak ada tips tersendiri ya. Jadi karena memang Tridharma dosen itu meneliti, mengabdi, dan mengajar. Nah, di sini saya pun tidak menyangka kalau ternyata saya menyabet juara 1 tingkat apa sih ya? Jurnal Nasional Publikasi Terproduktif. Nah, itu kalau dilihat dari Google Scholar saya, jadi di tahun 2023 hanya 23 artikel, Bu. Jadi nggak banyak gitu. Ada yang lebih banyak, tetapi mungkin penilaiannya itu dari sisi kualitasnya mungkin ya, karena ya memang saya usahakan kalau nulis kita ke Sinta 2 dulu. Oh, berarti itu salah satu tips ya untuk Sobat Unipma yang ingin mencapai seperti yang Ibu Swasti. Berarti sebelum submit memastikan dulu jurnalnya adalah yang nilai tertinggi gitu ya. Minimal Sinta berapa Ibu? Kalau saya kan bahasa Inggrisnya agak kurang ya, jadi saya Sinta 2 dulu aja. Nah, nanti kan kalau
ditolak baru ke Sinta 3 seperti itu. Kalau Sinta 2 sudah ada komen dari reviewer, ternyata ditolak, kita kan bisa memperbaiki, terus bisa ke Sinta 2 yang lain atau Sinta 3. Dan single author ya. Ada satu luar biasa sekali biasanya single satu author ya. jadi 100%. Iya, jadi ada satu naskah saya itu single author. Oke. Untuk mempersiapkan Ibu ketika ini semester sekarang ya, targetnya apakah Ibu menargetkan dalam 1 bulan harus terbit berapa artikel seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus banget ini. Sebenarnya Saya juga penasaran bisa seperti itu. Oke, jadi begini. Sebenarnya masih saya pribadi tidak ada target nggih, Bu. Iya. Jadi memang kita kewajiban dosen meneliti itu tadi paling tidak BKD ya. Oh, Ibu ya. iya. Nah, untuk BKD itu kan ada. Nah, terus bisa jadi kita kolaborasi dengan saat kita membimbing skripsi. Oh, itu Nah, bisa jadikan. iya, sebenarnya kan Unipma memfasilitasi. Iya. Jikalau mahasiswa tersebut bisa publikasi di Sinta 2, kan ada bebas ujian, Iya, bebas bebas sidang. Oh, iya. Iya, itu sudah difasilitasi kampus dan itu saya manfaatkan sekali. Jadi penelitian mahasiswa itu memang kalau topik itu saya usahakan sesuai roadmap saya. Kalau DP satunya saya seperti itu, jadi terus mulai dari awal penelitian sampai nanti akhir tetap saya ada di situ. Maksudnya benar-benar mendampingi. Iya. Jadi untuk naskah artikelnya memang saya giring untuk ke Sinta 2. Sinta 2. Oke. Oh, luar biasa sekali. Dan juga itu ibu-ibu, saya kolaborasi dengan teman-teman dosen dari kampus lain. Oh, begitu. Iya, jadi sebenarnya saya bukan nama pertama semua di naskah di 23 artikel, hanya 23 artikel setahun Iya. itu. Nggak banyak kok. Tapi Sinta 2 semua. Enggak juga. Nilainya Jadi tinggi. kerjasama itu juga penting. Betul. Iya. Oh, ternyata seperti itu ya, untuk mencapai target seperti itu adalah tetap harus ada target juga. Tadi kebetulan membimbing skripsi juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapai itu tadi target untuk Sinta 2 tersebut ya, dan juga kolaborasi dengan dosen dari Kampus universitas lain, ya. Oke. Baik, Ibu, berikutnya sebagai dosen tentunya ada kewajiban tridharma, Ibu ya. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur waktu, Ibu, untuk melaksanakan tridharma dosen dan juga untuk keluarga? Sedangkan sudah begitu banyak masih berprestasi juga, ini saya penasaran bagaimana, Ibu. Saya dengan tugas tridharma aja sudah wow, kemudian di rumah ketemu dengan keluarga, disibukkan dengan tanggung jawab di Aktivitas rumah. di rumah. Bagaimana, Ibu? Itu tips mengatur waktunya. Baik. Monggo Ibu Sulis. Terima kasih. Untuk mengatur waktu ini memang luar biasa ya. Kalau tidak ada support system dari keluarga ya hancur gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah kebetulan saya didampingi juga dengan seorang dosen ya. Jadi suami saya dosen. Ya. Jadi dosen. memahami Misi-misi. ya betul. Beliau terjun lebih dulu ya di begitu. dosen. Jadi lebih memahami juga bagaimana beliau juga pernah jadi kaprodi seperti itu. Jadi paham betul kegiatan-kegiatan yang kebetulan saya lakukan. Kalau dengan anak-anak, alhamdulillah saya dianugerahi oleh 3 anak yang ketiga ini memang luar biasa, istimewa ya. Jadi harus lebih effortnya ke dia juga lebih dekat gitu. Tapi keluarga saya, keluarga suami itu mendukung dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain dengan kegiatan kampus, kegiatan rumah, alhamdulillah diamanai juga sebagai fasilitator di perempuan dan anak dinas kabupaten. Jadi banyak sekali kegiatan juga yang harus saya lakukan dengan beliau-beliau yang ada di PPA. Jadi kalau yang untuk kemarin dosen terinspiratif itu ya, itu kan yang dinilai memang kegiatan-kegiatan dari kita secara pribadi. Itu yang kita sampaikan begitu. Kalau untuk yang kaprodi ini secara keseluruhan. Jadi kalau kaprodi itu harus menghimpun dari bagaimana kinerja dari Bapak Ibu dosen, mulai dari Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajarannya seperti apa, kemudian dari penelitiannya seperti apa, pengabdian masyarakatnya seperti apa. Dan selain itu juga
kerjasama untuk peningkatan masalah pembelajaran. Bagaimana kemarin ditanyakan juga masalah MBKM-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian dengan praktisi seperti apa, apakah di dalam prodi itu ada kerjasama dengan praktisi dan sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi selain dengan kegiatan di rumah, kegiatan di kampus, kegiatan di fasilitator, juga kita kerjasama dengan teman-teman yang lain yang bisa istilahnya ikut membangun gitu ya, membangun. Gitu, ya. Kita tuh sebenarnya pertemanan gitu ya, semuanya dari pertemanan. Teman saya jaksa, saya ayo Kak dibantu, teman saya lawyer, ayo Kak ini dibantu, teman saya hakim, ayo Kak dibantu. Jadi intinya dari pertemanan itu kita sama-sama membangun sinergi, baik itu silaturahmi di keluarga, silaturahmi di kampus, begitu. Iya, saya juga ketika di kelas saya selalu menghimbau mahasiswa untuk memperluas relasi. Salah satunya kontak itu lagi ya. Bisa mendukung karir begitu. Baik, luar biasa sekali Ibu Sulis. Monggo Bu Roshida. Ya, terima kasih untuk manajemen waktu ya. Iya. Yang pertama memang benar yang seperti Bu Sulis katakan bahwa support system terutama dari keluarga. Alhamdulillah suami luar biasa mendukung seluruh kegiatan saya karena saya senang dengan ini, yaitu dengan dunia kedosenan. Saya senang dengan tridharmanya, dan suami juga sangat mendukung dan menyupport saya untuk berkontribusi dalam dunia kedosenan ini ya, dunia pendidikan begitu. Dan alhamdulillah juga, mungkin tidak banyak tapi alhamdulillah saya ini dibantu oleh mertua begitu. Ya. Jadi mertua ini perannya sangat besar untuk menjaga anak ceritanya. Jadi saya meninggalkan rumah itu tenang, damai, dan tidak was-was karena anak saya itu merupakan kenikmatan yang sangat harus disyukuri gitu, karena tidak semua orang bisa seperti itu, tidak bisa. Jadi alhamdulillah dianugerahi mertua yang baik banget, sabar banget. Yang gitu. penting sehat begitu baik, ya, Bu. Sehat, karena harus ngomong gitu. Baik, sehat, terima kasih. Jadi baik, sehat, mereka mampu membantu saya dalam urusan untuk menjaga anak saya, memomong anak saya gitu. Karena ya alhamdulillah juga support mereka itulah yang akhirnya mendukung saya bisa melakukan berbagai hal begitu. Dan selain itu kalau berikutnya adalah ya tentu mengatur waktu ya, manajemen waktu memang antara urusan rumah tangga, kemudian urusan kampus dan tugas tambahan tanda kutip. Tambahan sebagai dosen kan ada kegiatan apa ya, administrasi lah ya. Apalagi kalau udah akreditasi itu sudah lupa dengan semuanya. Fokus pada itu saja gitu. Jadi itu memang kita maksimalkan waktu. Jadi tidak ada waktu 1 menit pun untuk istilah itu berleha-leha. Gak ada me time, Ibu. Istirahat boleh. Ada sangat. Artinya berleha-leha itu di luar me time. Gitu. Me time itu adalah waktu yang sangat bagus untuk menyegarkan ya. Biasanya saya ya nonton komedi-komedi. Iya. Biar bisa ketawa-ketawa. Biar bisa ketawa gitu. Itu me time itu. Oke. Luar biasa sekali. Ya memang malam-malam juga kan kita juga tidak, ya istirahat penting tapi ya jangan kebablasan istirahatnya. Iya, ada banyak sih ya yang orang-orang yang inspiratif itu biasanya memang durasi tidurnya itu lebih minim ya. Kesehatan nomor 1 tuh. Nomor 1 menjaga kewarasan ya. Tapi kalau dilihat memang seperti itu, mereka tidurnya pasti minim begitu ya. 6 jam ya kalau dari kesehatan ya. Kayaknya kurang ya, Bu. Kurang dari itu. Baik, terima kasih Bu Roshida. Ibu Swasti? Ya baik. Ini jawaban ibu-ibu luar biasa banget ini. Sama sebagai ibu rumah tangga dan dosen, tentunya kita itu kalau manajemen waktu ya, Bu, 24 jam tuh kurang. Iya. Betul. Ya sehari 24 jam tuh rasanya masih ada aja yang belum dikerjakan. Nah, apalagi itu tugasnya banyak, terus dari ngajar, neliti, mengabdi, belum lagi jadi ini fasilitator, gitu. Pengelola jurnal. Nah, insya Allah. Bikin kita itu serasa kalau saya pribadi
sama ya, support system juga dari keluarga itu mendukung. Saya ibu 2 anak. Nah itu ya jadi kita harus tahu waktu ya Bu. Jadi waktunya di kampus, terus waktunya pulang sudahlah ke keluarga. Nanti kalau anak sudah tidur baru Mulai kita kerja. Sama berarti ya. Iya, kembali sama. Ternyata seperti juga ya. Ada satu tips ya buat Iya. teman-teman semuanya. Iya. Jadi gini, kalau kita itu ada semacam tugas atau apa, itu saya punya buku. Ya. Ya, buku semacam buku harian saya. Ya. Nah, yang mau saya lakukan ini. Yang sudah nanti di stabilo, Oh, warna-warni gitu. Iya. Nah, Dalam satu hari itu Bu, per hari iya, bikin per hari to-do bikin. list ya? Ya, to-do listnya per hari dan buku itu dibawa kemana-mana. Oke, luar biasa. Jadi Ya, gitu bisa dicoba. manajemennya. Kalau enggak gitu saya berantakan. Oke. Dan to-do list itu ada beberapa kegiatan dari mulai kampus, Iya, keluarga, bener. dan lain-lainnya. Oke. Ya, tapi kalau saya bedakan, Bu. Oh, beda. Jadi kerjaan misalkan ngajar, materi ini perlu dipelajari lagi, Oh, bikin begitu. LKM ini seperti itu. Oh, oke. Iya. Masya Allah luar biasa sekali ya, Sobat Hikmah. Oke, berikutnya motivasi Bu. Bisa ceritakan motivasi ibu-ibu di sini dalam mencapai prestasi yang saat ini Ibu raih. Motivasinya apa Ibu? Kira-kira seperti itu, silahkan. Dari Bu Swasti. Oh, gitu. Gantian. Oh, gantian. Motivasi, kalau motivasi khusus saya jujur aja saya itu apa ya, orangnya itu tidak ambisi, tidak ada. Hanya termotivasi karena saya itu Bu, terjun di bidang publikasi ya. Itu dari tahun 2015, gencar-gencarnya di 2017. Seperti itu. Karena ya saya suka bergelut di bidang publikasi. Oh, begitu. Iya, mengelola jurnal, terus kan memang satu lagi tadi nggak, kewajiban dosen itu. Oh ya, karena dituntut itu ya, Nah, mau nggak mau benar, ya nggak mau, harus melakukan Iya, gitu. benar. Terus ada lagi satu cerita, itu alhamdulillahnya gini. Waktu pengajuan jabatan itu Bu, nah saya ditolong oleh publikasi. Oh begitu. Benar. Jadi waktu pengajuan di BSDM itu 200 lektornya. Ya. Ya kan? Nah, Iya. reviewernya baik, alhamdulillah ya Bu. Itu dapat revisi, ini bisa up ke 300, tinggal nambah di bagian penelitian. pengajaran. Iya. Pengajaran. Pengajaran. Iya, karena waktu itu pengajaran saya kurang karena saya keburu berangkat S3. Oh. Begitu. Jadi berarti saya mikir ya, di sini poin terbesar itu adalah Di penelitian. publikasi. Publikasi. Oh, Iya, begitu. jadi borang pun terbesar di publikasi Iya, kan, iya, Twitter ya, iya. 9. Nah, jadi motivasi saya harus melakukan semuanya tapi dimaksimalkan di satu titik aja. Oh. Tuh, karena gitu. ya poinnya mau ke naik jabatan pun poin besarnya ada di publikasi. Jadi hanya itu sih motivasi saya, dan biarkan let it flow. Oke. Tapi poin penting tadi saya mendengarkan Ibu Swasti adalah menyukai dulu ya, karena Iya, sudah benar. suka dulu jadinya semangat untuk Iya, terus. benar. Apa-apa yang Gitu. kalau kita suka itu kan Iya. kita senang ya, Iya. dan ikhlas gitu. Oke, betul. Terima kasih Bu Swasti. Ya, terima Monggo, kasih. Monggo, Ibu Bu. Rashidah. Ya, terima kasih. Jawaban Bu Swasti keren banget juga tadi ya, untuk menulis gitu ya, berkarya gitu. Jadi motivasi memang yang pertama kalau saya sih ini Bu, nomor satu tadi yang Bu Rida sudah sampaikan bahwa menyukai gitu. Saya suka dengan dunia ini, dunia pendidikan, dunia kedosenan ini saya suka. Karena pernah pengalaman jadi guru, jadi bisa tahu nih membandingkan. Banyak ya pengalamannya. Iya. Dan di luar Jawa loh, saya tadi kaget loh, Lampung. Iya. Iya, bisa ke sini, alhamdulillah, qadarullah ya dapat suami sini. Oh, begitu. Jadi memang Asli Lampung Bu Iwi. Iya, ini di luar itu ya. Tolong. Iya, orang Lampung memang begitu. orang Lampung dari lahir sampai dengan menikah tuh ya di Lampung. Dan ya itu mungkin salah satu motivasinya, karena saya di sini waktu pertama kali menginjakan kaki di Madiun itu belum punya teman. Nol teman saya, hanya suami saya dan keluarganya. Suami dan keluarganya. Jadi saya memiliki, ya Allah, saya harus punya teman lagi nih, harus membangun teman baru, relasi baru, sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu saya punya teman banyak yang akhirnya
di situ ada tanda link-link alias silaturahim memang. Motivasi pertama adalah menyukai dunia ini, kedosenan ini, tridharmanya dan lain-lain. Yang kedua adalah memang saya ingin menambah relasi karena saya mengakui saya pertama kali menginjakkan kaki ke Madiun tidak punya teman, tidak punya relasi dan teman. Kemudian yang ketiga adalah senang aja dengan berbuat baik tanpa tidak merugikan orang lain. Iya, betul. Jadi berbuat baik karena khairukum anfa'uhum linnas ya. Bermanfaat ya, semoga apa yang kita buat ini bisa memberikan manfaat, kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Minimal memberikan minimal kayak tulisan misalkan di artikel Abdi Mas Pengabdian Masyarakat kan bisa dilihat, dimanfaatkan oleh orang. Itu salah satunya. Begitu. Apa yang kita niatkan baik pasti akan balik juga lebih baik begitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Rosyida. Monggo Ibu Sulis. Sudah semua menjawab berprestasi. Berarti saya hanya menekankan berarti ya sudah semuanya. Kesimpulan begitu. Mungkin ada sesuatu yang berbeda. Motivasinya karena cinta. Iya kan? Cinta. Sarangi. Cinta. Ya, karena segala sesuatu itu kalau dengan cinta gitu ya. Artinya ya ikhlas saja melaksanakan apapun yang diminta ya, seperti kalau kita menjadi dosen Tridharma perguruan tinggi itu sudah melekat. Ya, sudah melekat. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bu Swasti, ambisi itu sebenarnya tidak ada. Ambisi itu kalau saya hilangkan di kamus saya itu nggak ada. Adanya adalah tanggung jawab dan amanah. Jadi sekaligus ketika saya kesini kan melamarnya jadi dosen ya, bukan jadi kaprodi. Ketika jadi dosen, ketika wawancara saya disampaikan bahwa saya siap. Bagaimana kalau penelitian perguruan Tridharma sanggup? Insya Allah sanggup begitu. Jadi ketika diamanahi sebagai kaprodi ya berarti saya tanggung jawabnya harus lebih kepada bagaimana caranya memanajemen saya sendiri, kemudian teman-teman saya. Nah, intinya bagaimana caranya supaya mengangkat lembaga ini menjadi lebih baik begitu. Masya Allah, luar biasa. Loyalitasnya sangat tinggi Bu ya. Oke, baik Ibu. Untuk penutupnya mungkin bisa tambahkan satu lagi Bu, motivasi. Motivasi ini sering saya taruh di pikiran saya, yaitu saya sangat berterima kasih berada di Unipma gitu. Jadi benar-benar sangat terima kasih karena Unipma ini dulu ingat banget pertama kali menginjakkan kaki di Madiun itu saya kan ngelamar ya. Maksud tadi pernah disampaikan di Data juga pernah jadi dosen di kampus lain juga di Madiun. Saya kalau ngeliatin Unipma itu naik motor tuh sambil sholawat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Ya Allah, saya pengen ngajar di sini. Kabul ya Bu. Kabul ya ternyata doanya. Gitu kenapa? Karena Unipma dekat dengan rumah saya, begitu ya. Ya udah saya mau kemana lagi gitu. Jadi saya memberikan ke Unipma gitu, motivasinya gitu apa. Jadi saya sangat mencintai Unipma sehingga saya itu mungkin Mbak Ibu semua kan juga cinta jadi memberikan yang baik lah untuk Unipma. Betul. Betul. Karena waktu itu ada yang melamar, bukan saya melamar ya, melamar karena tidak saya terima karena posisinya jauh. Ya, jadi kenapa saya memilih Unipma, jatuh cinta ke Unipma, di antaranya adalah dekat dengan keluarga. Begitu. Sama. Dan bener ya, sama. Unipma rumah kita. Iya, betul. Apalagi saya alumni. Tambah lagi. Sama ya. Dari 2007 saya sampai sekarang. Iya, betul. Kebetulan tadi saya dari S1 Hukum itu ke sini S1 PPKN. Iya, jadi waktu itu Prof Parji. Dosen pembimbing saya. Pak Nur Haji itu dosen pembimbing saya. Jadi insya Allah kembali lagi ke rumah. Kembali lagi ke rumah. Masya Allah. Kasih Unipma. Baik, Ibu mungkin bisa memberikan kata-kata atau apa pesan untuk sobat Unipma agar bisa meraih apa yang mereka impikan ya. Monggo Ibu. Ganti Ibu Rosyida dulu. memberikan tips atau semangat untuk sobat Unipma agar smart mencapai prestasi seperti ibu-ibu sekalian. Halo sobat Unipma. Jadi
Yang pertama adalah fokus ya, cintai pekerjaan apapun bidangnya ya, yang disukai itu apa. Kemudian fokus saja. Kemudian tidak perlu melihat kiri kanan ya. Maksudnya kiri kanan tuh hal-hal yang tidak bisa bilang. Kiri kanan perlu untuk ya. Maksudnya apabila ada yang mematahkan motivasi atau mematahkan semangat itu dianggap sebagai pemacu ya, cambuk dan muhasabah memang tentunya ya. Saran kritik itu sangat penting, tetapi tidak untuk menyurutkan atau ngedon ya. Gitu. Yang pertama cinta, motivasinya yang cintai pekerjaan atau bidang yang disukai, kemudian terus melaju, yang penting berbuat baik. Oke, luar biasa. Baiklah, monggo lanjut Ibu Sulis. Saya cukup satu kata ya. Ya. Lakukan segala sesuatunya dengan cinta, maka akan ikhlas ya. Semuanya akan Allah bantu kalau kita ikhlas, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Swasti. Saya terakhir ini, saya yang menyimpulkan jadi dari cinta, dari suka, asalkan itu baik ya Bu ya. Nah, satu yang melekat dari saya dari dulu itu, kalau udah cinta, apapun yang kita lakukan kan pasti baik ya. Nah, itu tidak ada yang sia-sia, apapun itu. Iya. Udah, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah, demikian Sobat Unipma, baiklah. Demikian tadi sharing bersama ibu-ibu dosen berprestasi Unipma. Semoga memberikan manfaat bagi Sobat Unipma, bagi kita semua Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara podcast hari ini. Terima kasih Sobat Unipma sudah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow IG official Unipma dan juga PMB Unipma. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Unipma Smart and Competitive.